cocok untuk Indonesia. Yang menarik adalah tampaknya ini berdasarkan masukan wawancara mendalam, itu bukan bukan kebetulan, tapi ada sadar atau tidak sadar ada unsur kesengajaan memisahkan antara agama dengan Pancasila, sehingga seolah-olah bicara Pancasila tidak relevan membicarakan agama, agamawan nggak relevan membicarakan Pancasila. Sebaliknya juga budayawan tidak relevan membicarakan agama, agamawan tidak relevan membicarakan budaya. Ini tiga titik kunci ini tampaknya saling dipisahkan. Padahal untuk membangun Indonesia semuanya diperlukan, ya budaya, ya agama, ya Pancasila. Yang menarik adalah sekarang budaya anak muda itu banyak dipengaruhi oleh dunia IT tadi. Kalau kita tanya berapa yang mengkonsumsi dari 648 responden itu, berapa yang mengkonsumsi media IT untuk kehidupan sehari-harinya, hampir rata-rata lebih dari 50%. Oke, besar ya? Besar. Ya. Padahal kalau mohon maaf Pak, kita ke masjid hanya berapa menit ya? Oke. Tapi mereka bisa berjam-jam di situ. Dan yang ini menarik, bisa bermata dua tadi. Dia bisa beramal di situ, dia bisa maksiat juga di situ. Ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita lakukan wawancara mendalam, focus group discussion terhadap anak-anak muda itu, justru mereka menganjurkan untuk pembudayaan Pancasila jangan melalui Facebook. Aneh ini bagi kami. Apa alasan mereka? Alasannya itu lebih banyak omong kosong. Mohon maaf, kami memang belum mengambil ini sebagai kesimpulan, tapi ini kami ambil sebagai data. Sungguh aneh, mereka sendiri komunitasnya, tetapi ketika kita bicara tentang Pancasila, mereka mengatakan jangan gunakan media ini Pak, karena media ini tidak terlalu efektif untuk membicarakan masalah-masalah Pancasila seperti itu. Kami belum mengambil kesimpulan karena itu masih pro dan kontra. Tapi menarik pernyataan seperti itu. Artinya mereka menyadari di satu pihak bahwa ada kebiasaan satu, yang kedua ada bahayanya, tapi juga ada manfaatnya. Tapi dari situ mereka menyimpulkan lebih baik untuk ini jangan. Semacam dia memasang sekat ya? Iya, ya. Dan itu ternyata terbukti bahwa di ketika kita tanya tentang dari mana mereka mendapat pengetahuan tentang Pancasila di sekolah, pertama hanya dari guru. Yang kedua dari buku pelajaran. Kemudian dari upacara bendera. Ini aneh. Bagi kami agak aneh. Mereka menganggap upacara bendera itu menarik untuk membudayakan Pancasila. Yang kita anggap jadul ya Pak ya. Ternyata mereka justru mendapatkan pengetahuan tentang Pancasila itu dari situ. Padahal itu mungkin sangat minim ya. Nah ini masalah-masalah kita. Jadi yang online seperti itu, yang dunia maya seperti itu, yang tidak maya ya seperti itu. Inilah masalah kita bersama. Oke, baik. Apa tanggapan Bapak sebetulnya mengenai hal ini? Ya, yang pertama bahwa kita itu tidak menyadari bahwa Pancasila itu adalah sebuah revolusi groundworks ya. Jadi dasar hukum revolusi Indonesia. Artinya suatu perubahan yang sangat revolusioner dari negara sekuler Hindia Belanda menjadi negara religius berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Nah, ini artinya para pemuda pada saat itu yang menjadi founding fathers negara itu menyadari bahwa penderitaan rakyat selama ini ketika para pemimpin mengabaikan nilai moral agama, tidak memahami budaya nasional, ya, dan kemudian menyekat mereka dari pergaulan internasional. Maka dijadikan bahwa negara baru yang akan dibangun ini harus merombak secara mendasar. Yang pertama, negara harus diberi ruh agama. Maka kemudian disepakati ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasarnya. Dan bahkan ketuhanan yang Maha Esa itu bagi Muslim, ini oleh Bung Karno sendiri dikatakan, itu adalah dasar keyakinan yang disebut tauhid. Jadi Bung Karno pernah berkata dalam peringatan Nuzul Quran tahun 47, mengatakan bahwa tauhid ya, yang menjadi api yang
berkobar-kobar dan menyala-nyala dalam Quran suci itu, dan jikalau tauhid itu telah menyala-nyala dan berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, Ya. maka bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang tidak akan pernah mati. Nah, jadi ini harus disadari, ini satu ruh gitu ya. Ya. Ruh bahwa kemerdekaan ini pun disadari sebagai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas gitu. Jadi ketika sekarang anak-anak muda kita ini tidak memahami bahwa negara di mana mereka hidup, dibesarkan dan tinggal itu adalah negara yang telah keluar dari negara sekuler kepada negara religius, ya. Ini kemudian yang terjadi adalah ketertarikan kepada nilai-nilai religiulitas di dalam hidup kebangsaan itu menjadi sangat minim. Maka mereka melihat IT itu sebagai bagian dari hedonisme, dinikmati. Tapi dia sadar bahwa ini negatif. Jadi ini senang gitu. mereka mengakses pornografi, tahu itu tidak bagus, tahu gitu. Maka kalau dicampur antara yang negatif dan yang positif tidak benar, maka mereka tidak mau. Wong ini saya cari sampah di sini kok, Pancasila yang bagus harus masuk dari sini. Jadi dia harus melalui jalur yang masih dianggap murni, yang bagus gitu. Jadi antara sadar dan tidak sadar gitu. Ya karena gini, ada satu hal yang menurut saya sangat berbahaya, yaitu ketika bergeser sebutan pemuda ke remaja. Karena pemuda itu identik dengan kejuangan, dengan semangat, dengan gelora kebebasan, dalam arti membebaskan dari penderitaan. Tetapi remaja itu secara ideologis adalah hedonisme, konsumsi, konsumerisme gitu. Sehingga semangat kejuangan itu menjadi menipis. Trennya adalah bagaimana festival yang berkait dengan hal-hal yang sangat artifisial, tidak hal-hal yang mendasar. Maka dulu anak-anak muda yang hidup dalam era kepemudaan itu diwarnai usia muda dengan perjuangan. Maka mereka saling memanggil dengan sebutan bung. Kenapa? Karena mereka berjuang dengan bambu runcing, bambu yang muda itu rebung. Bung itu adalah generasi penerus, gitu. Maka anak muda saling menyebut dengan panggilan bung. Ya, ini semangatnya luar biasa. Jadi kita bisa melihat seruan-seruan perjuangan itu dengan sebutan bung, kemudaan. Nah, maka kemudian kelompok imperialis ini dan kapitalis mencoba mereduksi jiwa kejuangan anak muda ini kepada jiwa konsumerisme melalui remaja. Maka remaja itu ya festival-festival yang berkaitan dengan kehidupan hedonistik itu. Jadi akhirnya tren menggunakan busana yang jadi pembicaraan, tren IT. Jadi tidak sebagai suatu alat, dia dipandang sebagai gaya hidup. Jadi sekarang sangat mudah terprovokasi oleh para perancang tren. Jadi trendsetter itu sangat menentukan gaya hidup anak muda kita yang sangat konsumtif. Jadi yang dulu bung sekarang jadi bro, Pak. Nah, itu yang kita akan break dulu ya. Kita break dulu. Pemirsa silakan bergabung bersama kami. Line telepon nanti akan kami buka kembali, tetap dalam dialog interaktif. Bingung bayar biaya rawat kecelakaan suami saya, Bang. Nggak usah bingung, kan ada air. Jasa raja maksudnya. Pertama, lapor ke polisi bila terjadi kecelakaan dalam berkendara. Menyertakan surat keterangan kesehatan korban dari rumah sakit. Bila meninggal dunia, meminta surat keterangan ahli waris ke Yang ini nih, Bang Lurah atau Kepala Desa? Asuransinya Masyarakat Indonesia. Salam Indonesia. Anda ingin bergembira Atau mau tertawa?
kami bertiga Setiap hari Kamis jam 8:30 sampai jam 9:30 malam. Utawi dinten Sabtu Tanggo Sanggo turuti Tanggo Sedasa-sedaya. Mbok Rondo atus neng kali. Yen ati pengen gembira, tonton bae. Kelinang-kelinang campur sari. Salam Indonesia. Ya, pemirsa, ini merupakan sesi yang ketiga dalam dialog interaktif kali ini. Bersama saya Indah Ardina, masih ada tamu-tamu spesial saya, Bapak Kiai Haji Muhammad Jazir, Komisi Dakwah MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bapak Eri Santoso, ini Koordinator Peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yang mau telepon masih dibuka line telepon tertera di layar kaca Anda. Sementara tadi ada pertanyaan juga yang belum terjawab ya mengenai Pusat Studi Pancasila UGM itu sendiri. Monggo Pak Eri, silakan dijawab. Terima kasih. Pusat Studi Pancasila UGM itu Alamatnya di? Alamatnya di Bulak Sumur, di 22 Jalan Podokarpus. Jalan Podokarpus ya. Di 22 Bulak Sumur, Yogyakarta. Oke, sampai di sini dulu, kita terima telepon ya Pak ya. Nanti akan disambung lagi. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njeh, monggo Pak Bambang silahkan. Sugeng Wiyadi Minal Kita Bagi. Ya, mohon maaf ya. Saya tertarik sekali dengan topik karena ini tentang kebudayaan nilai Pancasila bagi generasi kita di era yang sekarang ini. Ya. Memang kita ketahui bersama di sana ini baik itu di lingkungan sekolah, kemudian antar daerah sering terjadi berbagai macam gosok-gosokan, tawuran dan sebagainya. Nah, saya setuju memang bahwa dalam rangka untuk mengatasi ini sebenarnya bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat maupun di sekolah. Hanya dalam hal ini kami mau melakukan, bahkan di tempat kami kemarin kami loncengkan tanggal 30 Agustus itu laboratorium pendidikan Pancasila di SMP 1 Bantul. Oke. Ini kebetulan juga kerjasama ini dari pembina kami dari pendidikan studi Pancasila Pusat Studi Pancasila di UGM juga ini. Yang dilakukan Bapak bisa diinformasikan? Pertanyaan saya ini bagaimana untuk istilahnya mengerucut lagi bagi anak-anak bangsa kita dalam karakter hubungannya dengan nilai Pancasila itu dalam pembelajaran nilai Pancasila. Sementara kami mencari di sana sini sumber dari sisi, dari buku-buku, dari studi Pancasila juga kita sering hubungan. Ini bagaimana untuk lebih mengerucut lagi sehingga pembelajaran nilai-nilai keterkaitan dengan Pancasila ini lebih dekat terhadap anak-anak kita ini. Ya. Artinya kurikulumnya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang dibantu, kita menuju ke penelpon berikutnya. Selamat sore. Selamat sore. Ini dengan Pak Joko? Iya, di Jalan Kaliurang. Ya, monggo Pak Joko silakan. Iya, ini untuk tema pada sore hari hal menarik ya tentang nilai-nilai Pancasila yang kita tahu semua bahwa sekarang memang mungkin bisa dibilang krisis ya Bapak Ibu. Mungkin saya pikir tepat kalau misalkan mulai sekarang dipikirkan untuk memberikan satu nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Tapi mungkin yang ironisnya tuh kalau menurut saya itu dari tidak hanya generasi muda, yang generasi tua terutama untuk para pejabatnya itu juga saya pikir sangat penting sekali untuk bisa memahami nilai-nilai Pancasila, karena kita tahu sendiri lah sekarang Pancasila seolah-olah hanya sekedar sekedar tulisan, dan saya yakin kalau ditanya satu persatu pasti tidak banyak yang hafal itu tentang makna Pancasila, termasuk pejabat dulu Bapak Ibu. Iya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko di Jalan Kaliurang. Tapi selesaikan dulu tadi program dari PSP apa Pak? Justru berdasarkan penelitian kami itu bagaimana persepsi siswa terhadap Pancasila itu kan sangat dipengaruhi oleh guru. Yang menarik adalah berdasarkan penelitian kami terjadi kesenjangan antara
mohon maaf, sekolah yang di perkotaan dengan fasilitas yang memadai, dengan sekolah tertentu di pinggiran dengan fasilitas apa adanya, dengan guru juga apa adanya. Yang menarik adalah mata pelajaran PKN itu ternyata ketika kita tanyakan pada guru apakah mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan membangun karakter bangsa, yang menarik dari 11 guru tidak ada yang yakin. Semua menyatakan tidak yakin. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami diundang ke Puskur, Pusat Kurikulum dan Perbukuan di Kementerian Pendidikan. Kami diberi kesempatan untuk mencoba melakukan kajian terhadap kurikulum dari SD sampai SMA. Kemudian juga di dikti di perguruan tinggi, kita lihat memang sumber masalahnya memang satu, substansi kurikulumnya tidak memungkinkan guru untuk mendesain anak-anak yang berjiwa nasionalis dan berkarakter. Jadi dari segi kurikulumnya. Kemudian yang kedua dari segi gurunya sendiri. Kalau dulu guru kan digugu dan ditiru. Nah, yang menarik sekarang kan di era IT gurunya banyak. Ya, bintang film, artis, kemudian public figure ya. Public figure, televisi bisa masuk kapan saja di ruangan kita tanpa permisi. Nah, itu menjadi guru yang informal, yang pengaruhnya tidak kalah hebatnya dari guru yang hanya 2 jam per minggunya. Nah, belajar dari situ kami melakukan dua kegiatan utama terutama di PSP. Satu, mencoba menemani guru dengan cara menyelenggarakan pembelajaran online dengan e-Pancasila. Tapi yang terjadi ternyata tidak semua guru memiliki kebiasaan yang muridnya sudah terbiasa dengan IT, gurunya tidak selalu terbiasa dengan IT. Sehingga kami agak berat juga untuk melakukan pembinaan ini satu. Yang kedua, kalau begitu guru kita temani coba bagaimana pembelajaran yang menarik, yang inovatif, yang kreatif di dalam kelas, di luar kelas, dan pembelajaran yang tidak hafalan dan ceramah tadi. Kita mencoba mengadakan namanya training kader bangsa terhadap siswa-siswanya. Yang menarik adalah komentar mereka. Wow, pelajaran seperti ini tidak pernah kami dapatkan di bangku kelas. Nah, itulah yang coba akan kami tularkan melalui guru. Nah, jadi ada banyak. Kemudian yang ketiga tadi itu pembudayaan di sekolah. Ternyata ada sekolah-sekolah tertentu yang dalam tanda kutip sudah membudayakan Pancasila. Dalam penelitian kami, resiko atas terjadinya perkelahian pelajar, kekerasan di sekolah itu relatif sedikit daripada sekolah yang, mohon maaf, kalau pagi antara guru dan muridnya tidak salaman, kemudian dalam bahasa Jawa tidak sopo aroh dan sebagainya. Yang terjadi di sekolah-sekolah seperti itu potensi ya untuk terjadinya tindak kekerasan, konflik antar. Masalahnya sekolah yang seperti itu banyak atau tidak, Pak? Kalau ini kami belum punya data, tapi dari temuan Bapak dari riset yang sudah ada? Dari hasil temuan kami, Jogja ini agak mengkhawatirkan. Agak mengkhawatirkan. Ya, baik. Program-program yang dilakukan oleh Pusat Studi Pancasila, salah satunya itu tadi. Selain itu, kita hampir tiap tahun menyelenggarakan Sarjana Nasional tentang Pancasila, kemudian Kongres Pancasila. Siapa yang ikut, Pak? Yang ikut justru malah menarik ini karena MPR, kemudian MK, kemudian Lemhanas yang semula dalam tanda kutip kurang begitu peduli, akhir-akhir ini sudah alhamdulillah sudah peduli. Bahkan MPR sudah mempunyai program sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah menjadi program bahwa setiap anggota MPR harus menyelesaikan itu. Kemudian Mahkamah Konstitusi sudah mendeklar bahwa yang dinamakan konstitusi itu ya pembukaan dan batang tubuh. Nah, berarti pembukaan di sana ada Pancasilanya. Nah, kemudian Lemhanas sudah merasakan bahwa Indonesia itu sudah dalam situasi yang sangat dan tentu terancam. Sehingga harus ada upaya sistematik juga untuk mempertahankan negara ini. Kalau tadi berkaitan dengan pertanyaannya Pak Bambang yang ada di Bantul mengenai bagaimana mengerucutkan itu sebagai mempermudah ya pembelajaran Pancasila dan sebagainya, ada wacana yang disampaikan Bapak? Berdasarkan penelitian kami, sekolah itu ternyata sekarang kesenjangannya cukup tinggi. Ada yang SBI, RSBI, kemudian yang macam-macam. Nah,
ternyata ketersediaan fasilitas itu membuat kesenjangan semakin menganga. Di satu pihak anak-anak yang dari dalam tanda kutip sekolah-sekolah favorit itu sudah sangat terbiasa dengan belajar mandiri tanpa dihalangi oleh dinding-dinding kelas dan guru. Tapi sementara teman-teman yang lain membaca surat kabar saja tidak selalu. Okay. Nah, dari situ kami melihat bahwa sebenarnya banyak yang bisa dikerjakan, terutama misalnya dengan IT ini sebenarnya pembelajaran online itu memungkinkan. Cuma tadi ya kami khawatirkan itu, Pak. Jangan-jangan mengakses untuk pembelajaran online-nya 1 jam, terus yang ngakses yang serem-serem lebih dari 5 jam gitu. Ini yang kami khawatirkan. Baik. Tapi tadi apresiasi yang luar biasa ya untuk sekolah yang sudah ada laboratorium pendidikan Pancasilanya. Ya. Pak Bambang dan rekan-rekannya ada di sana, terima kasih banyak. Pak Jazir, ada dalam sebuah pondok pesantren. Kalau kita bicara mengenai Pancasila, sudah dimasukkan juga Pak dalam pendidikan yang ada di sana? Ya, kalau dulu itu memang ada. Ya sekarang itu tadi karena memang kemauan politik dari pemerintah mengenai pendidikan Pancasila ini kan baru akan dimulai, kan gitu persoalannya. Dan kemudian beban-beban yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan kepada sekolah itu cukup padat ya, sehingga guru itu sangat sedikit waktu untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan termasuk Pancasila tadi. Dia lebih banyak fokus pada materinya. Jadi saya melihat di Indonesia ini ada pergeseran fungsi sekolah, itu yang saya mengkhawatirkan. Jadi kalau dulu sekolah itu merupakan tempat penyemaian para pemimpin, sekolah melahirkan pemimpin. Sekarang sekolah itu hanya melahirkan para tukang pemimpi, ya, yang akan bekerja pada juragan-juragan kapitalis, baik lokal maupun internasional. Jadi mereka hanya diberi kemampuan teknis tanpa diberi kemampuan ideologis. Sehingga dia itu tidak peduli lagi negara ini mau hancur atau apa, tetapi mereka bisa bekerja pada perusahaan yang besar, mungkin perusahaan multinasional dengan gaji yang besar. Dia tidak peduli tadi ada sekolah yang mau roboh, ada sekolah yang muridnya tidak pernah mengenal IT.